Bapak dan Ibu, memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak orang mulai memikirkan satu hal yang sangat penting, bagaimana menjalani masa tua dengan lebih tenang, nyaman, dan tidak dipenuhi kekhawatiran. Saat masih muda, fokus hidup sering tertuju pada bekerja keras, membangun keluarga, membesarkan anak, dan memenuhi berbagai tanggung jawab. Hari-hari terasa sibuk, bahkan kadang tanpa sempat berhenti memikirkan diri sendiri. Namun ketika usia mulai menua, ritme hidup perlahan berubah. Energi tidak lagi sama, tubuh mulai memberi sinyal untuk lebih dijaga, dan pikiran pun mulai banyak merenungkan masa depan. Di fase inilah, banyak orang menyadari bahwa hidup tenang di hari tua tidak datang begitu saja. Ada fondasi yang perlu dipersiapkan dan dijaga sejak sekarang. Ada seorang pria bernama Pak Rahmat, usia 64 tahun. Setelah pensiun ia sempat merasa cemas. Bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena ia mulai bertanya dalam hati, apa yang benar-benar membuat masa tua terasa aman dan damai. Seiring waktu, ia memahami bahwa ada 3 aset yang jauh lebih penting daripada sekadar materi. 3 aset inilah yang sering menentukan apakah seseorang dapat menikmati hari tua dengan lebih bahagia atau justru penuh kegelisahan. Mari kita bahas bersama 3 aset penting tersebut. Karena di usia 60+, ketenangan hidup bukan hanya soal umur panjang, tetapi tentang bagaimana menjalani sisa perjalanan hidup dengan lebih bijak, sehat, dan penuh rasa cukup. Bapak dan Ibu, aset pertama yang paling penting di usia 60+ adalah kesehatan tubuh. Tanpa kesehatan, banyak hal lain menjadi sulit dinikmati. Seringkali saat muda, kita merasa tubuh akan selalu kuat. Begadang, pola makan tidak teratur, kurang bergerak, dan stres berkepanjangan dianggap hal biasa. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh mulai menunjukkan hasil dari kebiasaan yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, nyeri sendi, hingga stamina yang menurun menjadi tantangan yang lebih nyata. Ada seorang wanita bernama Ibu Lestari, usia 62 tahun. Setelah mengalami masalah kesehatan ringan, ia mulai sadar bahwa kesehatan bukan sesuatu yang bisa ditunda. Ia mulai mengubah pola hidup, mengurangi makanan berlebihan, rutin berjalan pagi, tidur lebih teratur, dan menjaga pikirannya tetap tenang. Perubahan kecil ini membuat tubuhnya terasa jauh lebih baik. Ia lebih berenergi, lebih mandiri, dan lebih menikmati aktivitas sehari-hari. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit. Kesehatan adalah kemampuan menjalani hidup dengan nyaman, bebas bergerak, dan tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Di usia 60+, tubuh adalah aset yang sangat berharga. Ketika kesehatan terjaga, hidup terasa lebih ringan. Kita bisa menikmati waktu bersama keluarga, menjalani rutinitas dengan tenang, dan tidak mudah dibebani rasa khawatir. Karena masa tua yang bahagia, hampir selalu dimulai dari tubuh yang dirawat dengan baik. Bapak dan Ibu, setelah kesehatan, aset kedua yang sangat menentukan ketenangan hidup di usia 60+ adalah keuangan yang stabil dan terkelola dengan bijak. Saat memasuki masa pensiun, sumber penghasilan banyak orang mulai berubah. Ada yang tidak lagi bekerja penuh waktu, ada pula yang bergantung pada tabungan, usaha kecil, atau dukungan keluarga. Di fase ini, kondisi keuangan yang tidak tertata bisa menjadi sumber stres yang besar. Bukan hanya soal jumlah uang, tetapi bagaimana seseorang mengelolanya. Ada seorang pria bernama Pak Junaidi, usia 66 tahun. Saat awal pensiun, ia sempat merasa cemas karena penghasilan bulanannya tidak lagi seperti dulu. Namun ia mulai belajar hidup lebih sederhana. Ia mencatat pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari keputusan finansial impulsif. Perlahan, ia menyadari bahwa rasa aman finansial tidak selalu berarti harus kaya raya. Kadang cukup dengan hidup sesuai kemampuan dan memiliki perencanaan yang jelas. Pria ini merasa lebih tenang karena tahu kemana uangnya digunakan. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar gaya hidup yang tidak perlu. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, di usia senja, uang bukan hanya alat transaksi, uang juga memberi rasa aman, pilihan, dan kemandirian. Ketika keuangan dikelola dengan baik, seseorang dapat menghadapi masa tua dengan lebih damai. Tidak mudah panik menghadapi kebutuhan mendadak, tidak terlalu bergantung pada orang lain, dan bisa menikmati hidup dengan lebih sederhana namun bermakna. Karena hidup tenang bukan soal banyaknya harta, tetapi kemampuan mengelola apa yang dimiliki dengan bijaksana. Bapak dan Ibu, aset ketiga yang seringkali justru paling menentukan kebahagiaan di hari tua adalah hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat. Di usia 60+, seseorang mulai menyadari bahwa waktu jauh lebih berharga daripada banyak hal lainnya.
Jabatan mungkin telah berlalu, pencapaian telah dilewati, tetapi hubungan dengan keluarga dan orang-orang terkasih tetap menjadi sumber kebahagiaan yang besar. Ada banyak orang yang secara finansial cukup dan fisiknya relatif sehat, namun tetap merasa kesepian. Mengapa? Karena hidup tanpa koneksi emosional terasa hampa. Ada seorang wanita bernama Ibu Rina, usia 63 tahun. Ia pernah merasa rumahnya begitu sunyi meski semua kebutuhan tercukupi. Setelah merenung, ia mulai lebih aktif menjaga hubungan. Ia meluangkan waktu berbicara dengan anak-anaknya, menyapa teman lama, dan ikut kegiatan sosial di lingkungannya. Perubahan kecil ini membawa dampak besar. Hidupnya terasa lebih hangat dan bermakna. Ia menyadari bahwa kebahagiaan di usia tua tidak hanya datang dari apa yang dimiliki, tetapi juga dari siapa yang hadir dalam hidup kita. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan rasa terhubung, didengar, dan dihargai. Di usia senja, hubungan yang sehat adalah aset emosional yang sangat berharga. Memiliki keluarga yang hangat, sahabat yang tulus, atau lingkungan yang mendukung dapat membuat hari-hari terasa jauh lebih ringan. Karena hidup tenang di hari tua bukan hanya soal tubuh sehat dan keuangan aman, tetapi juga hati yang tidak merasa sendirian. Bapak dan Ibu, setelah memahami 3 aset penting tadi, kita mulai melihat bahwa masa tua yang tenang sebenarnya dibangun dari keseimbangan. Tubuh yang sehat, keuangan yang tertata, dan hubungan yang hangat saling mendukung satu sama lain. Bayangkan jika seseorang memiliki banyak tabungan tetapi tubuhnya tidak sehat. Ia mungkin memiliki kemampuan finansial, tetapi tidak cukup kuat menikmati hidupnya. Sebaliknya, ada pula yang sehat, namun terus dibebani masalah keuangan. Hari-harinya dipenuhi kecemasan memikirkan kebutuhan yang belum selesai. Ada juga orang yang sehat dan cukup secara finansial, tetapi merasa kosong karena hubungan dengan keluarga renggang. Rumah terasa sunyi meski semua terlihat baik dari luar. Ada seorang pria bernama Pak Dharma, usia 67 tahun. Ia pernah mengatakan bahwa kebahagiaan terbesar di usia tua bukan lagi soal pencapaian, melainkan keseimbangan hidup. Ia berjati pola makan dan rutin dan bergerak. Ia berhidup sederhana sesuai kemampuan. Dan yang terpenting, ia menjaga komunikasi baik dengan keluarga. Hasilnya sederhana namun sangat berarti, hidupnya terasa lebih ringan. Tidak ada hidup yang sempurna, tetapi ia memiliki fondasi yang membuat dirinya lebih siap menghadapi perubahan usia. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, masa tua yang bahagia bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dijaga terus-menerus. Di usia 60 plus, fokuslah bukan pada hal yang tidak bisa dikendalikan, tetapi pada 3 aset yang benar-benar memberi dampak nyata. Karena ketika 3 hal ini terjaga, hidup terasa lebih stabil, hati lebih damai, dan hari tua pun dapat dijalani dengan jauh lebih tenang. Bapak dan Ibu, menjaga 3 aset penting ini membutuhkan satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu disiplin dalam kebiasaan sehari-hari. Banyak orang ingin sehat, ingin keuangan stabil, dan ingin hubungan keluarga harmonis. Namun semua itu tidak datang hanya dari niat baik. Kesehatan dibangun dari keputusan kecil setiap hari, apa yang kita makan, seberapa aktif tubuh bergerak, bagaimana pola tidur, dan bagaimana kita mengelola stres. Keuangan yang tenang juga lahir dari kebiasaan sederhana. Mencatat pengeluaran, menghindari pemborosan, dan hidup sesuai kemampuan adalah bentuk disiplin yang sangat penting. Begitu juga hubungan dengan orang-orang terdekat. Hubungan baik tidak terjaga sendiri. Ia membutuhkan perhatian, komunikasi, dan kemauan untuk saling memahami. Ada seorang wanita bernama Ibu Sulastri, usia 65 tahun. Ia menyadari bahwa perubahan besar tidak harus dimulai dari langkah besar. Ia mulai dari hal kecil, minum air putih cukup, berjalan pagi 20 menit, mengurangi membeli hal yang tidak perlu, dan rutin menghubungi anak-anaknya. Kebiasaan kecil ini mungkin tampak sederhana, namun setelah dijalani konsisten, hidupnya berubah perlahan menjadi lebih tertata. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, kualitas hidup di usia tua seringkali ditentukan oleh hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali. Di usia 60 plus, jangan meremehkan kekuatan rutinitas sederhana. Karena kebiasaan baik yang konsisten dapat menjadi pondasi besar bagi hidup yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih damai. Hari tua yang tenang tidak dibangun dalam satu hari, tetapi melalui pilihan-pilihan bijak yang dilakukan setiap hari. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan lain yang sangat membantu menjaga 3 aset tadi, yaitu menerima perubahan usia dengan lapang hati. Banyak orang merasa gelisah bukan hanya karena masalah nyata, tetapi karena sulit menerima bahwa hidup telah memasuki fase yang berbeda. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, energi mulai terbatas, ritme hidup berubah,
Anak-anak tumbuh dewasa dan mulai memiliki kehidupannya sendiri. Jika perubahan ini terus dilawan, hati akan mudah lelah. Kita sibuk membandingkan masa kini dengan masa lalu merasa kehilangan. Ada seorang pria bernama Pak Yusuf, usia 68 tahun. Awalnya ia sering merasa frustrasi karena tidak bisa lagi melakukan banyak hal seperti saat muda. Namun seiring waktu, ia mulai mengubah cara pandangnya. Ia berhenti fokus pada apa yang telah berkurang, lalu mulai mensyukuri apa yang masih dimiliki. Ia masih bisa berjalan, masih bisa menikmati pagi, bercengkerama dengan keluarga, dan menjalani hari dengan tenang. Perubahan cara berpikir ini membuat hidupnya jauh lebih ringan. Ia tidak lagi merasa sedang kehilangan, tetapi sedang memasuki fase hidup yang baru. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, menerima usia bukan berarti menyerah. Justru itu adalah bentuk kedewasaan. Di usia 60+, penerimaan diri adalah aset batin yang sangat penting. Ketika seseorang berdamai dengan proses menua, ia lebih mudah menjaga kesehatan, mengelola hidup, dan menikmati hubungan dengan orang lain. Karena hidup tenang tidak lahir dari menolak kenyataan, tetapi dari kemampuan menerima hidup apa adanya dengan hati yang lebih bijaksana. Bapak dan Ibu, selain menerima perubahan usia, hal penting lainnya adalah tetap memiliki tujuan hidup. Banyak orang kehilangan semangat setelah pensiun karena merasa perannya telah selesai. Padahal selama masih diberi waktu, setiap orang tetap memiliki makna dan tujuan dalam hidupnya. Tujuan hidup di usia 60+ tidak harus selalu besar. Tidak perlu lagi mengejar ambisi seperti saat muda. Kadang tujuan sederhana justru jauh lebih bermakna. Ada yang merasa bahagia dengan berkebun, mengurus cucu, belajar hal baru, membantu kegiatan sosial, atau sekadar menjaga tubuh tetap sehat. Ada seorang wanita bernama Ibu Mariani, usia 64 tahun. Setelah anak-anaknya mandiri, ia sempat merasa kosong. Namun perlahan ia menemukan kembali semangatnya melalui aktivitas sederhana. Ia aktif mengikuti kegiatan lingkungan dan mulai menekuni hobi memasak sehat. Hari-harinya menjadi lebih hidup. Ia bangun pagi dengan semangat karena merasa masih memiliki sesuatu yang bermakna untuk dijalani. Ketika seseorang memiliki alasan untuk bangun setiap hari, kualitas hidupnya ikut berubah. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, manusia membutuhkan rasa bermakna. Tanpa itu, hari-hari terasa datar dan mudah memunculkan kesepian. Di usia 60+, tetaplah memiliki tujuan, sekecil apapun. Karena semangat hidup adalah energi yang menjaga pikiran tetap sehat, hati tetap hangat, dan masa tua terasa lebih berwarna. Hari tua yang tenang bukan hanya soal hidup lebih lama, tetapi hidup dengan makna yang tetap terjaga. Bapak dan Ibu, setelah membahas berbagai hal tadi, kita mulai memahami bahwa hidup tenang di hari tua sebenarnya bukan hasil keberuntungan semata. Ia adalah kombinasi dari keputusan-keputusan bijak yang dijaga sepanjang waktu. Banyak orang menunggu waktu pensiun dengan harapan hidup akan otomatis terasa lebih santai. Namun kenyataannya, tanpa persiapan yang baik, masa tua justru bisa terasa membingungkan dan penuh kecemasan. Ada yang baru menyadari pentingnya kesehatan setelah tubuh mulai melemah. Ada pula yang baru memikirkan keuangan setelah penghasilan berkurang. Begitu juga dengan hubungan. Tidak sedikit orang yang baru merasa kesepian ketika anak-anak sibuk dengan hidup masing-masing dan lingkaran sosial mulai mengecil. Ada seorang pria bernama Pak Taufik, usia 70 tahun. Ia pernah berkata bahwa semakin bertambah usia, seseorang semakin sadar bahwa hidup sederhana yang stabil jauh lebih berharga daripada hidup yang terlihat hebat tetapi penuh tekanan. Ia tidak mengejar banyak hal lagi, fokusnya hanya menjaga tubuh, hidup sesuai kemampuan, dan menikmati waktu bersama keluarga. Pilihan sederhana itu membuat hari-harinya terasa damai. Ia tidak memiliki hidup sempurna, tetapi ia memiliki cukup banyak alasan untuk merasa bersyukur. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, ketenangan hidup di usia tua lahir dari kemampuan menyederhanakan prioritas. Di usia 60+, tidak semua hal perlu dikejar. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting. Kesehatan yang terjaga, kondisi finansial yang stabil, dan hubungan yang memberi kehangatan. Karena saat 3 aset ini terpelihara, hidup terasa jauh lebih ringan, lebih aman, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu, kini kita telah sampai di akhir pembahasan ini. Dari seluruh perjalanan yang sudah kita bahas, ada satu kesimpulan sederhana namun sangat penting. Masa tua yang tenang tidak datang secara kebetulan. Ia dibangun dari perhatian terhadap hal-hal yang benar-benar bernilai. Kita telah melihat 3 aset utama yang sangat menentukan kualitas hidup di usia 60+, yaitu kesehatan, keuangan yang stabil, dan hubungan yang hangat.
Ketiganya mungkin terdengar sederhana, tetapi justru menjadi pondasi hidup yang kokoh. Tanpa kesehatan, hidup terasa terbatas. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, hati mudah dipenuhi kekhawatiran. Dan tanpa hubungan yang sehat, hidup bisa terasa sepi meski semua kebutuhan tercukupi. Namun kabar baiknya, 3 aset ini masih bisa dijaga mulai hari ini. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna, mulailah dari langkah kecil. Perhatikan tubuh dengan lebih baik, kelola pengeluaran lebih bijak, dan jaga komunikasi dengan orang-orang yang Anda sayangi. Sedikit demi sedikit, perubahan kecil ini akan memberi dampak besar pada kualitas hidup. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, hidup tenang di hari tua bukan soal memiliki segalanya, tetapi tentang mengetahui apa yang paling penting, lalu menjaganya dengan penuh kesadaran. Jadi di usia 60+, jangan lagi terlalu sibuk mengejar hal-hal yang melelahkan. Fokuslah pada apa yang benar-benar membawa rasa aman, damai, dan bahagia. Jika pembahasan ini bermanfaat, tetaplah bersama di sini dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama, saling mengingatkan, dan menjalani usia senja dengan lebih sehat, bijak, dan penuh makna.